Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan masih tentang progres pencapaian herd immunity di Indonesia bersama Ibu Masdalina Pane. Ibu Masda masih bersama kami? Ya, Cecilia. Ya, baik. Ibu, kalau kita berangkat dari apa yang kita bicarakan di segmen sebelumnya, ini berarti Indonesia masih tengah mencapai target vaksinasi yang bahkan belum merata begitu ya. Padahal sekarang sudah ada kemudian ancaman mutasi baru seperti AY4.2 yang juga sudah masuk Malaysia, begitu dekat sekali dengan Indonesia. Nah, apa yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah terkait juga untuk percepatan vaksinasi ini, Bu? Ya, memang sebenarnya sejak Oktober itu sudah masuk di Singapura ya. Singapura dan minggu-minggu ini dia masuk di Malaysia. Dan uniknya ya, yang di Malaysia itu dia sudah mengalami karantina dan hasil swab-nya negatif di karantina. Tapi kemudian dilakukan uji ulang, dia jadi positif dan strainnya adalah AY4.2. Nah ini yang juga harus menjadi perhatian kita untuk AY4.2. Apakah di Indonesia sudah masuk? Sampai saat ini belum terbukti dia masuk. Tetapi karena genome sequencing itu sifatnya sampling, ada kemungkinan tidak terambil. Tetapi terutama yang dipentingkan adalah screening pada tingkat kedua atau pengendalian pada tingkat kedua yaitu di wilayah. Selama 3T-nya baik, tracing, testing, dan treatment-nya baik, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan varian-varian baru. Tetapi yang mudah memang melakukan pencegahan di pintu masuk. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kemudian melakukan pencegahan di komunitas. Karena di komunitas sudah terlalu banyak orang dan tidak mungkin semua bisa kita kunci atau bisa kita monitor seperti di pintu masuk. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Seperti biasa, strategi pencegahan dan pengendalian kita, masyarakat tetap melakukan 3M, kemudian pemerintah masif melakukan 3T. Ditambah dengan vaksinasi kita harus dikejar, benar-benar dikejar. Sampai akhir tahun, target-target yang sudah ditetapkan itu harus bisa dicapai, apapun caranya. Baik, harus cepat kemudian juga akses pemerataan vaksin ini bisa dilakukan. Kalau misalnya mungkin banyak orang akhirnya bertanya-tanya, Ibu Masda, apakah dengan adanya juga mutasi baru, virus baru, kemudian yang menjadi ancaman saat ini membuyarkan begitu capaian herd immunity di Indonesia sendiri. Apalagi kalau kita lihat masih banyak begitu masyarakat juga yang belum mendapatkan dosis lengkap. Ya, kalau capaian herd immunity sendiri tidak akan bubar karena dia akan perlahan-lahan dicapai. Tetapi memang kita mau melakukan percepatan terhadap pencapaian herd immunity. Nah, percepatan pencapaian herd immunity melalui vaksin, nah ini yang harus menjadi concern pemerintah. Memang ada beberapa varian, kalau varian of concern itu kan ada 4 kriteria, yang salah satunya adalah kita khawatir kalau virus tersebut escape antibody. Kalau dia escape antibody artinya vaksin yang sudah disuntikan kemudian tidak mampu untuk melindungi dari infeksi berat ya. Nah ini yang kita perhatikan. Dan satu lagi jika kemudian dia tidak mampu terdeteksi oleh alat tes. Nah ini yang masih menjadi under investigation kalau kita sebut ya, varian under investigation. AY4.2 itu saat ini menjadi varian under investigation di Inggris untuk dipahami lagi atau kenali apakah dia escape antibody dan tidak mampu deteksi oleh PCR. Tapi sejauh ini otoritas Inggris Raya itu menyatakan bahwa vaksin masih cukup berfungsi untuk melindungi dari AY4.2. Artinya jenis vaksin apapun itu masih cukup baik untuk bisa melindungi dari serangan yang berat atau kritis.
Baik, Ibu, dengan tingginya resiko dari mutasi virus tersebut, kita lihat bahwa Indonesia sekarang sudah mulai menggelar event-event bahkan berskala internasional begitu ya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi catatan nih? Jangan sampai nanti mutasi virusnya juga sudah masuk, merebak di Indonesia, kemudian lonjakan kasus dan terjadi klaster-klaster baru. Padahal kita juga dalam vaksinasi begitu ya. Ini belum tercapai. Nah, apa yang kemudian menjadi catatan, Bu? Ya, jadi kalau event nasional maupun internasional atau mass gathering kita sebut ya, pengumpulan massa di satu tempat dalam waktu tertentu untuk satu event. Jadi yang harus dilakukan tentu protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, kita sudah anjurkan sebaiknya tidak ada penonton dari event-event tersebut. Tetapi ternyata memang susah sekali untuk bisa mencegah orang untuk menonton, karena itu merupakan salah satu upaya juga untuk membangkitkan ekonomi dan gairah masyarakat di dalam di masa pandemi. Jadi kalaupun ternyata tidak bisa dicegah orang menonton, maka protokol kesehatan yang harus dilakukan itu selain dia sudah vaksin 2 kali yang menonton ya, maupun atletnya yang datang itu mestinya dia sudah divaksin 2 kali. Kemudian begitu sampai di Indonesia mereka juga harus segera dites kalau eventnya internasional. Kemudian jika memungkinkan dilakukan karantina. Nah, karantina ini yang harus kita luruskan. Karantina itu tidak harus di fasilitas yang dikelola pemerintah. Karantina itu bisa juga dilakukan secara mandiri, tetapi memang pengawasannya harus ketat. Karena itu kita mendorong agar Peduli Lindungi itu sebenarnya bisa menjadi satu sistem untuk melakukan tracking. Artinya atlet-atlet yang datang kalau dia buka aplikasi Peduli Lindungi, kita akan tahu dia pergi kemana saja. Nah ini yang saat ini sampai hari ini kita belum bisa dorong Peduli Lindungi untuk bisa juga berperan sebagai satu alat untuk melakukan tracking. Oke, baik, pencegahan, langkah pencegahan tersebut yang harus benar-benar diperketat dan diawasi begitu ya Bu Masda ya. Kemudian terakhir Bu, kita di masa di mana masyarakat ini sudah terlalu euforia begitu ketika sudah mendapatkan vaksin kedua. Apa pesan Ibu kemudian agar supaya masyarakat bisa bijak begitu menghadapi kondisi kita sekarang ini bahwa capaian vaksinasi juga belum merata, kemudian herd immunity juga masih dalam proses begitu. Apa yang harus benar-benar kita lakukan? Iya, jadi sebenarnya memang kalau pengendalian itu tepat sasaran, itu sebenarnya tidak harus mengganggu perekonomian, pendidikan maupun kehidupan sosial kita. Sepanjang protokol kesehatan memang dilakukan dengan tepat. Artinya yang harus kita promot ke masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai. Walaupun kita kasusnya sudah turun sangat rendah, tetapi kita masih dalam kondisi transmisi komunitas. Kemudian angka kematian kita juga itu masih relatif tinggi dibanding negara-negara lain. Maka yang harus dilakukan masyarakat adalah tetap melakukan protokol kesehatan di masa pandemi. Kemudian pemerintah kita dorong untuk secara masif untuk melakukan testing dan tracing. Kalau kita lihat di minggu-minggu terakhir ini beberapa wilayah yang menyumbangkan cukup besar kasus itu testingnya tidak sesuai dengan target. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Sultra, dan Sumatera Selatan. Jadi apakah benar kasusnya memang rendah saat ini ataukah karena tes kita tidak cukup adekuat untuk mendeteksi mereka. Kemudian tes kita sendiri itu saat ini baru bisa menjangkau 10% dari suspek. Padahal seharusnya tes itu dilakukan seluruhnya pada suspek dan probable. Tapi ini baru 10%. Sementara kita sudah melakukan tes untuk orang-orang yang tidak masuk dalam prioritas, seperti pelaku perjalanan domestik. Itu yang harus menjadi PR kita. Untuk bisa menjawab apakah kasus yang saat ini memang benar-benar rendah ataukah karena tesnya bermasalah. Saya kira itu yang menjadi catatan. Pandemi belum selesai, upaya 3T 3M itu jangan sampai longgar begitu ya Bu Masda. Baik, terima kasih Bu Masda Lina Pane telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Bu Masda, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Priscilla.
Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.